Kuatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, lebih bakti pada ibu pertiwi. Karena itu puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena di kesempatan hari ini kita diberikan kesempatan untuk bersama dalam acara yaitu diseminasi pengimbasan budaya positif dari kami, yaitu Sri Hadiani, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 1 Ngadirejo, Kabupaten Wonogiri. Bapak Ibu, di kesempatan hari ini merupakan salah satu tugas dari calon guru penggerak angkatan 9. Kami dari calon guru penggerak angkatan 9 diberikan tugas untuk mengimbaskan tentang budaya positif di sekolah kita. Kita semuanya termasuk komunitas praktisi. Jadi dari panjenengan itu nantinya akan mengimbaskan juga kepada teman-teman kita tentang budaya positif. Bapak Ibu, sebelum saya mulai lebih lanjut tentang paparan budaya positif yang akan kami sampaikan, saya akan memberikan analogi tentang genggaman tangan. Ketika kita menggenggam barang yang berharga di tangan kita, mungkin Bapak Ibu bisa mempraktekkan di tangan panjenengan untuk mengepalkan tangan panjenengan. Kita membayangkan di dalam tangan kita itu ada satu barang yang berharga. Kemudian ada teman kita yang menginginkan barang tersebut. Kira-kira apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu? Saya minta pendapatnya dari Bu Ning. Kira-kira kita akan melakukan apa, Bu Ning? Dengan kita menggunakan barang yang berharga di diri kita. Kemudian ada teman kita yang menginginkan barang itu. Apa yang kita lakukan? Kemudian untuk Bu Donas, apa yang Ibu lakukan, Bu? Yang saya lakukan selain juga penggunaan semakin kuat, mungkin akan disembunyikan juga kan tadi. Dorsilo? Saya mempertahankan biar tangan saya tidak terbuka. Sip, mantap. Biayu? Udah Hayu? Saya akan mempertahankan apa isi yang ada dalam hubungan saya dan berusaha untuk menjaganya agar tetap ada hubungan. Dari beberapa jawaban Ibu Dorsilo, kemudian Donas, kemudian Bu, kesemuanya adalah mempertahankan ya, karena itu merupakan barang berharga kita. Lalu proses mempertahankan itu kira-kira dari dalam atau dari luar, Bapak Ibu? Mungkin ada satu dari Bapak Ibu yang memberikan jawab. Proses penggenggaman, proses mempertahankan barang yang berharga itu dari kita atau dari orang lain? Dari diri kita. Dari diri kita, karena kita tahu isinya itu sangat berharga. Jadi kita mempertahankan itu kan dari diri kita. Apa yang kita lakukan itu berarti kan lebih banyak dari
dalam diri kita sendiri dari faktor itu. Apa hubungannya dengan budaya positif yang nantinya akan saya sampaikan? Oke. Jadi untuk budaya positif ini yang paling penting adalah niat dari diri masing-masing. Faktor ekstern, faktor dari luar itu hanya ya, intinya yang paling mendukung adalah dari diri sendiri. Oke. Begitu juga dengan kita berhadapan dengan murid atau peserta didik. Jadi di sini nanti di budaya positif ini nanti kita mengarahkan ketika murid itu melakukan suatu hal kesalahan ataupun pelanggaran, dia menyadari bahwa dirinya itu melakukan kesalahan dan murid itu nantinya akan memperbaiki kesalahan yang mereka buat dari dirinya sendiri. Jadi untuk proses membangun, memperbaiki itu dari dirinya sendiri. Itu ya Bapak Ibu. Nah, saya akan menyampaikan tentang budaya positif itu adalah nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab, namun dari dirinya sendiri seperti yang sudah disampaikan dari filosofi Hajar Dewantara bahwa kita harus berpihak pada murid. Sebagai guru kita memang harus sebagai penolong atau murid. Yang kita hidupkan sebagai contoh, kemudian di tengah-tengah kita mendukung apa yang menjadi tujuan dari murid kita, kemudian di belakang kita memotivasi murid seperti yang sudah ada di filosofi. Bapak Ibu, budaya positif itu meliputi 6 hal, yaitu yang pertama merupakan perubahan paradigma stimulus respon. Yang kedua merupakan konsep disiplin positif. Yang ketiga adalah keyakinan keras. 4. Pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang kelima 5 posisi kontrol, dan 6 adalah segitiga restitusi. Selanjutnya Bapak Ibu, yang pertama tentang perubahan paradigma stimulus respon, yaitu untuk membangun budaya yang positif. Sekolah perlu menyediakan lingkungan yang aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Merupakan salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah yang kedua yaitu konsep disiplin positif. Merupakan topik pembahasan tentang disiplin belajar, tentang konsep disiplin positif yang merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang dicita-citakan di sekolah. Jadi Bapak Ibu yang tadi, selanjutnya ini mendisiplinkan disiplin. Jadi berkaitan dengan tata tertib yang mengatur kepatuhan dan peraturan. Ini nanti kita bahas yang di peraturan sekolah dan kemudian di keyakinan kelas. Manusia itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, jadi tidak hanya sekedar hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Nah, Bapak Ibu, tadi kita sampai di keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini nanti kita akan bentuk kelompok.
keyakinan kelas Bapak Ibu. Keyakinan kelas itu merupakan peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kalau yang lebih luas itu kan peraturan sekolah. Kalau kita di kelas kita masing-masing nantinya ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu dibentuk oleh siapa Bapak Ibu? Keyakinan kelas itu disepakati oleh warga yang berada di kelas itu, yaitu dari murid atau siswa dengan guru. Kemudian keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan yang universal atau umum yang mudah dipahami oleh murid. Jadi juga disepakati dengan guru yang ada di kelas itu. Nah, kita sebagai wali kelas bisa membuat kesepakatan dengan siswa yang ada di kelas kita masing-masing. Jadi kesepakatan kelas itu mungkin berbeda antara kelas yang satu dengan kelas yang lain. Karena apa? Situasi dan kondisi di masing-masing kelas itu tentunya berbeda. Sehingga keyakinan kelas yang dibuat di masing-masing kelas itu Bapak Ibu juga bisa jadi berbeda. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang terjadi di masing-masing kelas. Misal saja di satu kelas itu mungkin kurang di dalam menjaga kebersihan, maka perlu untuk di dalamnya ada kesepakatan kelas untuk menjaga kebersihan. Kemudian mungkin di dalam kelas itu banyak anak-anak yang terlambat. Nah, perlu di dalam kesepakatan kelas itu disepakati tentang datang tepat waktu. Seperti itu. Kemudian selanjutnya semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi Bapak Ibu, dalam pembuatan keyakinan kelas itu dibuat bersama-sama sehingga menjadi satu kesepakatan yang disetujui oleh satu warga kelas itu dalam mewujudkan kesepakatan kelas itu. Jadi semuanya harus terlibat berkontribusi dalam membentuk suatu keyakinan kelas. Mungkin kita ini sebagai contoh saja, di salah satu kelas ada kesepakatan saya malu jika. Ini satu contoh kesepakatan kelas yang dibuat di dalam satu kelas Bapak Ibu. Budaya positif, aku malu jika datang terlambat. Kemudian aku malu jika tidak belajar. Nah, di sini bisa kita buat kesepakatan kelas yang sesuai dengan situasi dan kondisi kita di kelas kita masing-masing, Bapak Ibu. Jadi, misalnya yang pertama, datang tepat waktu, komitmen untuk belajar, kemudian tertib dalam mengikuti upacara, kemudian jujur, menjaga kejujuran, kemudian bersikap santun, bersikap ramah, menjaga kebersihan, melakukan kewajiban, termasuk mungkin di kartu tiket dalam satu kelas dibentuk mentaati kesepakatan kelas ya, itu Bapak Ibu. Nah, biar di hari ini kita tidak Bapak Ibu, mari kita praktekkan untuk membuat kesepakatan kelas di kelas kita masing-masing. Di hari ini kita akan membentuk 3 kelompok Bapak Ibu. Kemudian di sini ada 3 warna ya Bapak Ibu. Ada warna hijau, ada warna kuning, ada warna pink. Silahkan Bapak Ibu mengambil satu dari kertas yang ada di sini, kemudian diambil, lalu
Bapak Ibu bersama-sama dengan warna yang sama di satu kelompok. Itu ya. Sepakat kita Bapak Ibu? Silakan ambil kertasnya di sini. Satu orang ambil satu. Langsung ambil ke depan saja Bapak Ibu. Silakan boleh diminum. Sudah kita makan semuanya Bapak Ibu. Silakan yang kuning bertemu dengan kuning, yang pink dengan pink, yang hijau dengan hijau untuk bersama menghijau. Ini kan hijau. Oh yang ekonomi ini hanya 3 aja. Ya. Tidak ada. Baik, kelompok ini. Nanti ini ada 3 Bu. Kalau sudah silakan Bapak Ibu menuliskan kesepakatan kelas di masing-masing warna dan tentunya berdiskusi dengan satu kelompok. Setelah itu Bapak Ibu menempelnya di kertas putih yang sudah disediakan. Jadi seperti tadi untuk membuat kesepakatan kelas dilakukan secara berkolaborasi bersama-sama. Ya kan Bapak Ibu? Tuliskan contoh buatan kesepakatan kelas di kelas setelah dari kegiatan ini Bapak Ibu bisa menyampaikannya dengan teman sejawat Bapak Ibu sehingga kita bisa untuk menyampaikan kelas kita kelas kita masing-masing. Bapak Ibu bisa menyampaikan dengan tulis boleh silakan kalau boleh di sini silakan masih banyak. Jadi tidak hanya ini tadi hanya untuk menentukan kelompoknya ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya kurang silakan. Ya. Silakan saling berdiskusi Bapak Ibu, kita kondisikan yang nyaman saja. Ya. Potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi. Boleh ya. Kelompok pink, yellow. Karena kita era merdeka
bisa berkreasi sesuai ide kita masing-masing. Dan di sini pun saya bisa mendapatkan informasi dari Bapak Ibu sehingga kita sharing untuk kepentingan murid kita, Bapak Ibu. Jadi tidak hanya sekedar saya menyampaikan, namun saya bisa juga menggali apa yang perlu diperbaiki dari sekolah kita, apa yang perlu dibangun lagi dari sekolah kita, budaya-budaya positif apa yang kita bisa diskusikan bersama di kegiatan kita ini memadai untuk kegiatan budaya positif di sekolah kita. Bagaimana kita menciptakan kondisi yang nyaman di sekolah kita, karena budaya positif itu tercipta tentunya di lingkungan kita sekolah nyaman. Kita menjalin kolaborasi, belajar bergerak berbagi untuk negeri demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad kuatkan hati, belajar bergerak berbagi untuk negeri, bergerak maju pendidikan, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita mencari kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri demi bakti pada Ibu Pertiwi. Kuatkan tekad, kuatkan hati, demi membangun kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Untuk tepuk tangan untuk kelompok ini sudah selesai. Kelompok hijau selesai. Kelompok yellow, kelompok kuning bisa, semua bisa. Sambil kita menanti kelompok kuning Bapak Ibu, silakan mempersiapkan siapa yang mau mempresentasikan tentang keyakinan kelas yang sudah Bapak Ibu diskusikan. Silakan untuk bersepakat yang mau berpresentasi berdiri untuk mempresentasikan dari kelompoknya, kelompok pink, kelompok yellow, kelompok green, kelompok hijau, untuk mensepakati siapa yang ingin berpresentasi untuk menyampaikan pendapatnya tentang kesepakatan kelas yang dibuat oleh kelompoknya. Kemudian diharapkan Bapak Ibu setelah kegiatan desiminasi di pagi di hari ini kita bisa mengimbaskan lagi ke teman kita, jadi tidak hanya berhenti di komunitas praktisi kita saja. Siap Pak? Oke, baik. Sebelumnya untuk mencerahkan suasana Bapak Ibu, kita tepuk ya Bapak Ibu. Tepuk pagi berarti kita tepuknya satu
kali, tepuk siang tepuknya 2 kali, tepuk sore tepuknya 3 kali, tepuk malam. Nah, karena malam maka tidak ada suara, hanya kita menggerakkan 2 tangan di depan kita dengan kayak lampu. Itu ya. Baik, saya Bapak Ibu. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam, tepuk siang. Ya, kelompok yellow. Karena tepuknya kelebihan 1, maka kelompok yellow untuk mempresentasikan kebetulan kesehatan kelas yang dibuat di hari ini. Silakan untuk berdiri. Sini saja boleh ya. Saya dari kelompok yellow. Baik, nanti Bapak Ibu setelah mempresentasikan, Bapak Ibu yang lainnya bisa memberi masukan ataupun Bapak Ibu bisa mungkin ada hal yang sudah terbentuk dari kelompok yellow atau kelompok kuning tadi yang tidak sependapat, ya boleh mengajukan pendapat. Monggo. Saya dari kelompok yellow ini untuk kesepakatan kelas kami ada 12 kesepakatan kelas. Yang pertama yaitu tertib berpakaian seragam, yang kedua menjaga kenyamanan kelas, yang ketiga datang tepat waktu, yang keempat bersikap sopan kepada bapak ibu guru, yang kelima bersikap jujur, yang keenam menjaga kebersihan dan memilah sampah sesuai jenisnya, yang ketujuh tertib belajar, yang kedelapan menggunakan waktu belajar sebaik mungkin, dan yang terakhir saling menolong dan menghargai teman. Baik, untuk kelompok Bapak Ibu ada mungkin tambahan ataupun mungkin ada pendapat dari yang sudah disampaikan oleh kelompok kuning Bapak Ibu, dari kelompok hijau, kelompok pink, ada tambahan? Baik, karena yang namanya kesepakatan kelas itu tadi sesuai dengan situasi dan lingkungan kelasnya masing-masing, luar biasa untuk kelompok yellow atau kelompok kuning. Sekali lagi tepuk lagi ya Bapak Ibu. Ketika saya ada kata-kata pagi, berarti tepuknya berapa kali Bapak Ibu? 1. Ketika ada kata-kata siang, berarti tepuknya berapa kali? 2. Kalau ada kata-kata sore, berarti tepuknya 3. Kalau ada kata-kata malam, berarti tepuknya lampu. Ya, tidak ada tepuk, ada sen lampu Bapak Ibu. Baik. Di pagi hari saya berangkat ke sekolah, kemudian saya memakai seragam yang rapi sampai siang hari. Kemudian ketika saya sampai di rumah membantu ibu saya memasak jam 3 sore. Waktunya istirahat di malam hari. Terima kasih semuanya sudah mau baik, untuk kelompok pink silakan untuk berpresentasi di kesempatan hari ini. Silakan untuk menyampaikan kesepakatan kelas yang dibuat oleh kelompok pink. Saya kami dari kelompok pink grup membuat kesepakatan kelas. Tentunya ini berhubungan dengan yang pertama lingkungan, kemudian yang kedua sikap, kemudian di dalam kelas itu sikap yang baik kepada diri maupun teman, dan yang ketiga kesepakatan yang itu ada kaitannya dengan kedisiplinan para siswa. Nah, kesepakatan dari kelompok ini atau disebut kami membuat kelas agreement of pink group itu ada 6. Yang pertama adalah yang berhubungan dengan lingkungan, kebersihan lingkungan. Yang pertama menjaga kebersihan dan kerapian kelas.
Yang kedua, menjalankan piket sesuai jadwal yang dibentuk. Itu yang berhubungan dengan lingkungan. Kemudian yang kedua yang berhubungan dengan sikap atau karakter. Kesepakatan yang berhubungan dengan sikap maupun karakter antara lain taat dan hormat kepada guru. Kemudian yang kedua saling menghargai pada sekolah dan warga kelas. Kemudian ada yang di sini membiasakan 4 kata ajai, yaitu membiasakan untuk mengucapkan kata maaf ketika melakukan kesalahan ya. Kemudian tolong ketika mengharapkan bantuan kepada orang lain, dan terima kasih ketika mendapatkan sesuatu yang dari orang lain, tentunya yang kebaikan ya, dan permisi ketika meminta izin. Kemudian yang kaitannya dengan kedisiplinan, kami membuat kesepakatan datang sekolah tepat itu hasil diskusi kami tentang kesepakatan kelas. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas presentasinya yang luar biasa, diskusi yang luar biasa di kelompok ini yang tidak kalah dengan kelompok ini. Ya, di situ ada diselipkan tentang penjagaan kelas tentang kebersihan karena kita sekolah biasa ya Bapak Ibu, kemudian sikap santun ya di dalam kelas itu tentunya sesuai dengan situasi dan kondisi di kelas dari kita yang sepakati bersama antara siswa dan guru. Terima kasih untuk kelompok ini atas presentasinya. Lanjut kemudian kelompok ini kelompok itu untuk presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Green Group akan menyampaikan kesepakatan kelas yang telah kami buat dari kelompok Green. Ada 9 kesepakatan. Yang pertama, tepat waktu masuk bantuan kelas. Yang kedua, bertanya jika tidak mengerti. Yang ketiga, disiplin. Yang keempat, menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekolah. Lanjut, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Berpakaian sesuai aturan sekolah. Tidak mencengang saat ulangan. Jika tiket datang 30 menit sebelum pelajaran dimulai. Yang terakhir, mengurangi sampah di ruang sekian kesepakatan kelas yang telah kami buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada masukan dari Bapak Ibu, monggo dipersilakan dari kelompok I untuk memberikan masukan. Mungkin kelompok kuning, silakan. Mungkin ada hal yang perlu di-mention atau ada hal yang perlu mungkin lebih lagi dimasukkan di kelompok hijau. Baik, ya. Tadi di kelompok hijau sudah mempresentasikan kesepakatan kelas tentunya sesuai versi dari kelompok itu. Bapak Ibu, tadi ada tidak mencontek saat ulangan. Ya, itu tidak mencontek di saat ulangan mungkin bisa lebih sikap jujur. bisa disampaikan mungkin dengan bersikap sama sebenarnya artinya, namun untuk lebih kita di versi yang versinya yang positif seperti itu ya. Sama tidak ada yang salah sebenarnya, namun
buat itu ada positif dan yang itu cenderung untuk kata-kata yang positif ya. Sama itu tidak mencontek ya, sama kita bersikap jujur, namun lebih baik itu kita tampilkan yang bersikap jujurnya. Atau gini, dilarang membuang sampah itu yang lebih baik yang mana? Buang sampah ya, buanglah sampah di tempatnya. Terus kemudian ada lagi, jangan bersikap gaduh, bersikaplah tertib. Baik, luar biasa semuanya untuk diskusinya, untuk membuat kesepakatan kelas Bapak Ibu. Dan sekali lagi dari kegiatan ini, dari komunitas kita, komunitas praktis yang kita bentuk di siang hari ini, semoga saja bisa mengimbas teman-teman sahabat kita di Mandiri. Jadi hanya sendiri di sini saja, namun kita sedikit punya andil untuk kita lebih mengubah mungkin mindset, pola pikir yang sesuai dengan karakter profil pelajar Pancasila, seperti itu. Kemudian saya lanjutkan Bapak Ibu ya tentang 5 dasar kebutuhan manusia, Bapak Ibu ya. Yang pertama itu kebutuhan untuk bertahan hidup. Makanya di situ adalah kebutuhan yang paling mendasar, kaitannya dengan mempertahankan hidup. Kemudian yang kedua adalah cinta dan kasih sayang. Itu kebutuhan untuk diterima, Bapak. Makanya ketika anak kita itu melakukan hal yang tidak pas, itu dalam rangka dia menginginkan, mengharapkan cinta kasih sayang dari kita sebenarnya, Bapak Ibu. Hanya caranya saja yang mungkin belum pas. Makanya kita bisa meneruskan dari apa yang mereka inginkan sesuai dengan kebutuhan murid kita. Yang ketiga, pada intinya manusia itu ingin kebebasan, kebutuhan yang dia pilih sesuai dengan keinginannya sendiri, ingin bebas. Kemudian yang keempat adalah kesenangan. Kita membutuhkan akan rasa senang. Jadi mungkin ada anak kita terlambat, itu merasa senang ya di mereka ya, tanpa dia sadari bahwa itu merupakan melanggar peraturan yang berlaku di sekolah, peraturan yang ada di sini. Kemudian yang kelima, penguasaan atau power. Jadi butuh pengakuan atas kemampuannya. Namun mungkin cara-cara murid kita itu yang harus kita benahi, Bapak. Jadi butuh pengakuan mungkin dengan prestasi seperti itu, bukan dengan cara-cara yang hanya sekedar ingin diketahui, baik itu dari teman maupun dari guru. Jadi kadang mereka cari perhatian untuk kita perhatikan, untuk kita bisa akui. Kemudian kita sampai ke yang keenam ya, tadi tentang segitiga restitusi. Restitusi itu Bapak Ibu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Langkah-langkahnya yaitu Bapak Ibu, yang pertama itu menstabilkan identitas. Jadi kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Dalam arti Bapak Ibu, kita tidak langsung menyalahkan anak ketika anak berbuat salah. Jadi kita tidak membuat anak justru sudah salah dan kita giring untuk merasa bersalah. Sudah terlambat, sebenarnya anak merasa sudah salah karena terlambat. Tapi karena tadi ya, 5 kebutuhan dasar kita juga ingin diakui sebagai manusia. Kadang kita ingin diakui sebagai mungkin pendidik, sehingga kalau pada waktu dulu untuk penyampaian
termasuk kita, termasuk anak didik kita, termasuk murid kita, termasuk kita juga. Ulangi lagi, pasti pernah berbuat salah, gitu ya. Tidak ada yang selalu berbuat benar. Begitu juga dengan murid kita, Bapak Ibu. Melakukan kesalahan itu bagian dari perilaku ya, mereka. Namun Bapak Ibu, bukan berarti kita mengesahkan kesalahan yang mereka buat. Sekali lagi, di nomor 2 ini validasi tindakan yang salah bukan berarti kita melegalkan murid yang berbuat salah. Dalam arti misalnya anak terlambat, ya sudahlah, kan kamu manusia, kamu salah, pernah salah, lupa, kamu terlambat, ya sudahlah. Tidak seperti itu. Namun kita tetap menuntut anak menyadari bahwa dia itu salah dari mereka. Dia sadar bahwa mereka itu melakukan kesalahan. Dan dari siswa itu juga yang mencari solusi bagaimana siswa itu nantinya akan memperbaiki kesalahannya sehingga di lain waktu tidak mengulangi kesalahannya tersebut. Seperti itu. Nah, ketika anak itu mengulangi lagi kesalahan yang sama, maka kita bisa membuat kesepakatan dengan siswa tadi sebelumnya. Nanti ada, bukan berarti kita hukuman ya, dengan siswa, namun konsekuensi. Lalu apa bedanya hukuman dan konsekuensi? Kalau hukuman itu langsung ya, langsung kita yang lakukan. Tapi kalau konsekuensi itu kesepakatan kita dengan murid. Seperti itu. Jadi kita melakukan pendidikan restitusi ini dengan kesepakatan dengan murid sehingga memunculkan konsekuensi. Nah, biasanya konsekuensi itu tidak secara fisik. Jadi konsekuensi itu biasanya yang mendidik secara baik itu keterampilan maupun angka. Sekarang misalnya saya memberikan contoh Bapak Ibu. Ketika ada anak terlambat, anak kemudian disuruh lari mengitari lapangan 15 kali. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Kemudian contoh yang kedua, nanti kita bahas setelahnya ya. Yang kedua, ketika siswa tidak memakai seragam sesuai ketentuan sekolah. Seperti sekolah kita memakai sepatu warna apa Bapak Ibu? Hitam. Peraturan di sekolah kita sepatunya hitam. Ketika murid tidak melakukan atau memakai seragam sepatu yang berwarna hitam, kemudian kita tahu, kemudian anak diminta untuk memilah sampah yang belum terpilah dari organik dan anorganik, itu termasuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Cukup dua contoh ya Bapak Ibu. Ya betul Bapak Ibu. Yang satu tadi kita yang menentukan nih Bapak Ibu tadi ya. Anak terlambat, kemudian serta-merta kita meminta anak, ayo, karena kamu terlambat, kamu lari mengitari lapangan sepak bola sampai 15 kali. Nah, itu serta-merta dari guru kepada murid tanpa menanyakan alasannya terlebih dahulu. Kemudian hal yang kedua termasuk di konsekuensi karena tidak ada unsur fisik, kemudian masuk dalam kesepakatan kelas yang dibuat oleh warga. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kita
yang ada di genggaman kita itu tadi, yang ada barang yang berharga di genggaman tangan kita tadi, bahwa kita yakin bahwa apa yang kita lakukan itu karena termotivasi dari diri kita masing-masing, gitu ya Bapak Ibu. Jadi sekali lagi, murid itu ketika melakukan hal positif yang dari dirinya sendiri, maka itu akan lebih awet, lebih dilakukan setiap saat tanpa ada paksaan. Sebenarnya itu hal yang luar biasa daripada hanya karena takut hukuman dari sekolahan seperti itu, hanya takut karena ada teguran dari wali kelas, hanya takut karena teguran mungkin mahasiswa dari kepala sekolah ataupun di bagian BK. Jadi sekali lagi, faktor intern adalah faktor yang paling menentukan. Sampai kita tadi ya sedikit dari institusi yang sudah saya jelaskan Bapak Ibu. Nah, di sini saya akan menampilkan atau contoh ya dari tiga restitusi yang sudah saya tapi yang pertama nih, tadi sudah menstabilkan identitas. Jadi menggeser identitas dasar ke identitas sukses. Artinya kita selalu memberi ke hal yang positif seperti itu. Kemudian kita menanyakan keyakinan. Murid akan diberi pertanyaan bermakna ketika kita melakukan segitiga restitusi ya Bapak Ibu. Ketika muncul siswa yang salah, jadi kita tidak serta-merta memberikan hukuman Pak, namun kita menanyakan keyakinan. Murid akan diberi pertanyaan bermakna untuk memberikan motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam yang mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakannya yang salah. Jadi nanti anak secara sadar bisa menyadari kesalahannya sendiri tanpa dari diri kita mengatakan dia itu salah. Nah, saya akan mencontohkan dua kasus Bapak Ibu. Kasus yang pertama itu anak yang bernama Adel tidak terima pekerjaannya selalu dicontek oleh temannya. Kebetulan Adel ini adalah juara kelas. Dan sekarang di rumah kita memang tidak ada artinya ada 15 gitu ya kelasnya. Jadi ia marah ketika pekerjaannya ketika ulangan dicontek oleh temannya. Dan emosinya itu meledak sampai menarik meja, kemudian sampai secara fisik memukul temannya yang di bagian kaki karena dia tidak bisa menahan emosinya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, di sini saya akan mencontohkan untuk menerapkan segitiga restitusi. Jadi tidak langsung menyalahkan Adel ketika dia melakukan suatu kesalahan yang memarahi temannya dengan tentunya nada yang kasar ya. Nah, di Adel ini bisa menyadari bahwa dia melakukan kesalahan dan kemudian minta maaf. Adel tahu kenapa itu Adel di sini. Tidak ya, sudah saja Adel karena itu memberi informasi bahwa Adel kemarin itu ada masalah temannya, kemudian sampai itu benar sampai ada Adel. Silakan Bapak Ibu untuk mengamati video, kemudian nanti kita bisa mencoba apakah untuk mempraktekkan segitiga restitusi. Seperti itu lagi ya. Lalu langkah apa yang kamu lakukan? Seharusnya saya dan teman-teman saya melakukan Baik. Nah, tindakan kamu yang marah-marah kemudian sampai kamu bekerja itu termasuk melanggar kesepakatan kelas yang kita sepakati yang bagian apa Adel? dari pembunuhan sesama teman Bu. Baik.
tadi Bapak Ibu, dari kasus pertama tadi si Adel ini dengan dari dalam dirinya itu mengakui tentang kesalahannya, bahwa di situ tadi dia sadar bahwa dia melanggar di kesepakatan kelas yang dibuat, yaitu di bagian tidak menghormati orang lain atau menghargai orang lain, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu ada kasus yang kedua sebagai contoh Bapak Ibu, itu tentang Alfian yang sering datang terlambat sehingga banyak pelajaran yang tertinggal. Jadi Bapak Ibu di kasus kedua ini kita terapkan segitiga restitusi, artinya tidak langsung menyalahkan ataupun memberikan hukuman kepada Alfian, namun kita beda dengan segitiga restitusi, kita selesaikan dengan segitiga restitusi. Masih Alfian, gimana kamu kondisi saat ini sehat? Ibu dengar dari Ibu Bengket dan Ibu Dina itu kamu sering datang terlambat. Apa benar Alfian? Iya. Kenapa kok kamu sering datang terlambat? Nah, untuk kedatangan kamu yang terlambat ini berarti kamu termasuk melanggar keyakinan kelas yang kita buat, tidak Alfian? Ya, terus di bagian mana? Nah, berarti kamu paham ya kalau kedatangan kamu datang terlambat itu termasuk melanggar keyakinan kelas di bagian kedisiplinan. Nah, untuk itu kedepannya nanti bagaimana usaha kamu agar tidak terlambat, Alfian? Tidak kembali lagi di malam hari, sehingga boleh berawal dan bisa datang ke kesempatan. Sekali lagi saya ingin Terima kasih Alfian, kamu sudah berusaha untuk lebih tepat waktu lagi dengan berusaha kamu memulainya lebih awal dan kamu menyadari kesalahan kamu sehingga kamu minta maaf kepada ibu. Tapi kedepannya kamu lebih disiplin lagi ya, karena dengan kita tepat waktu Alfian kita bisa teratur kehidupan kita. Kemudian tidak banyak pekerjaan kita yang terkendala karena kita mulai dengan baik Alfian, nanti ibu kerjasama dengan orang tua kamu agar kamu nantinya lebih tepat waktu lagi dan disiplin masuk sekolahan. Itu ya. Nah, silakan sekarang kembali ke kelas. Terima kasih kamu sudah datang ke sini memenuhi panggilan dari ibu. Ya, sama-sama. Dari ke kelas ya, Nak. Baik Bapak Ibu, kita sudah menyaksikan dua kasus ya. Gimana? Dua kasus tadi, yang pertama, kasus pertama apa Bapak Ibu? Marah-marah, berarti melanggar santun, juga menghargai teman ya, termasuk menghargai teman kalau kita selalu berkata yang baik kepada teman, jadi ramah ya, seperti itu. Nah, di sini Adel ini bisa tahu bahwa Adel itu merasa sudah melakukan kesalahan Bapak Ibu. Dan Adel sebagai murid ini dia bisa mencari solusi bagaimana ke depannya. Seperti itu. Dari sini, dari pernyataan Adel ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kita bisa menyimpulkan Saya sangat senang sekali diajak diskusi dengan Bu Yani, mengembalikan diri dari akal-akalan perilaku masa saya. Saya harus banyak bersabar, dan jangan terbebani kemana-mana. nah, si Adel ini jadi tahu bahwa perilakunya ini adalah hal yang melanggar di keyakinan kelas yang dibuatnya. Kemudian Adel bisa menemukan solusi atau jalan keluar agar kedepannya dia tidak melakukan kesalahan yang sama, lebih menghargai kepada temannya. Seperti itu. Jadi
bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri tanpa adanya hukuman dari guru. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang untuk Alfian, kasusnya karena terlambat, Alfian dia tahu sebabnya terlambat dari dirinya sendiri, dari inherent dari dalam dirinya sendiri. Kemudian dia bisa mencari solusi, mengakui dari kesalahan yang sudah diperbuat dan berusaha mencari cara dari dirinya sendiri agar kedepannya Alfian ini tidak terlambat lagi. Jadi berusaha dari dirinya sendiri besok lagi harus seperti apa agar tidak terlambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdisya Saputra dari kelas 4. Masih kepada saya senang sekali belajar diskusi dengan hubungan ini untuk mengatasi kesalahan yang saya lakukan. Saya tidak akan belajar dan belajar lagi di malam hari agar bisa datang ke sekolah di awal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. tindakan dari Alfian tadi untuk kedepannya tidak melakukan kesalahan atau hal-hal yang membuat si Alfian tadi terlambat lagi, karena dia mengerti bahwa di malam hari ketika main HP konsekuensinya di pagi harinya tentunya tidak bisa bangun awal dan bisa datang tepat waktu di sekolah. Baik Bapak Ibu, kita sudah melihat ataupun menyaksikan dua contoh kasus dari segitiga restitusi yang sudah pernah dilakukan oleh saya. Kemudian untuk Bapak Ibu guru, saya berikan kesempatan untuk berperan satu kasus. Di sini saya mungkin Bapak Ibu bisa mencari ide sendiri juga untuk kasus apa yang diangkat dan kemudian dalam melakukan segitiga restitusi seperti apa. Mungkin saya bisa menunjuk ataupun dari Bapak Ibu yang sekarang saya ingin tahu yang ingin berperan menjadi guru untuk angkat tangan yang berperan jadi guru. Baik, terima kasih untuk Buning untuk bisa memerankan menjadi guru. Kemudian yang menjadi murid, baik, sampingan ya untuk Bu Irma. Nah, monggo Buning sama Bu Irma untuk mencontohkan ya satu kasus untuk diselesaikan dengan segitiga restitusi. Ya, langsung aja. Ternyata muridnya bernama Ana, Bapak Ibu. Ya, coba perhatikan sepatu kamu, Ana. Sepatu kamu berwarna apa? Sedangkan kamu tahu kan aturan di sekolah kita, biasanya kita aturan kita sepatu harus berwarna hitam. Coba sekarang ingin tahu alasan kamu kenapa kamu hari ini sampai memakai sepatu berwarna putih. Alasan saya kemarin sepatu saya kejadian aktif, jadi saya memakai sepatu yang berwarna putih. Oh, seperti itu. Jadi kemarin kamu kehujanan, sepatunya basah ya. Terus bagaimana kalau besok hujan lagi, solusinya apa, Ana? Solusinya saya akan membawa dia lagi, jadi nanti ketika hujan saya memakai dia dan sepatu saya masukkan ke dalam plastik dan saya masukkan lagi ke dalam kelas. Oh begitu ya, itu solusi yang bagus, Ana. Jadi kamu tahu ya keyakinan kelas apa yang kamu langgar hari ini? Baiklah, jadi untuk hari ini kamu sudah mengetahui apa kesalahan kamu untuk keyakinan kelas yang kamu langgar ya. Ya, besok kamu diperhatikan lagi ya, untuk tidak melakukan kesalahan lagi ya. Silakan kembali ke kelas 6. Terima kasih
menjadi guru dan menjadi murid. Nah, untuk menerapkan segitiga restitusi ini tadi Bu Irma dan Kuning itu mengambil satu kasus di kesepakatan kelas di hal kedisiplinan. Nah, tadi murid yang bernama Ana memakai sepatu yang di luar aturan sekolah yang sudah ditetapkan, dan kesepakatan kelasnya dia melanggar disiplin di kesepakatan kelas yang dibuat bersama tentunya. Nah, tadi sudah luar biasa Bu Ning menyampaikan segitiga restitusi, jadi tidak langsung mengecus Ana bahwa Ana kamu salah, kamu sudah memakai seragam atau sepatu yang bukan harinya atau bukan warna yang ditentukan di sekolah seperti itu. Tapi dengan menggali, menstabilkan dulu emosi dari Ana, jadi Ana tidak merasa bersalah karena sebenarnya sudah bersalah tapi masih disalahkan, tidak seperti itu. Namun digali akar sebabnya sehingga anak sudah tahu bahwa bagaimana besoknya lagi, kedepannya lagi memiliki solusi untuk memakai sepatu hitam itu, dan jika ada kendala hujan itu dengan memiliki cara sendiri, ya, dengan dari rumah pakai sendal dulu, kemudian sampai di sekolah sepatunya baru dipakai. Seperti itu ya Ibu. Nah, itu luar biasa. Jadi sudah menerapkan segitiga restitusi. Kita beri semangat tepuk tangan kepada Bu Ana tentang kasus kedisiplinan yang melanggar kesepakatan kelas di bagian kedisiplinan. Bapak Ibu, tak terasa kita di waktu kita, dan perlu kita simpulkan bahwasanya dalam hal ini kita sudah membahas tentang kesepakatan kelas, segitiga restitusi, bahwasanya kesepakatan kelas itu dibentuk oleh seluruh warga kelas yang ada. Kemudian peraturan sekolah dibuat oleh seluruh warga sekolah yang kemudian ditaati oleh seluruh warga sekolah juga. Dan kesepakatan kelas Bapak Ibu dibentuk untuk kenyamanan, keamanan di masing-masing kelas, di mana situasi dan kondisinya masing-masing kelas tentunya berbeda. Kemudian dalam penerapan kasus dari anak yang mungkin berbuat salah, Bapak Ibu, kita menerapkan segitiga restitusi dan kita sudah menerapkan di kesempatan hari ini. Semoga sekali lagi Bapak Ibu, kita semua sebagai komunitas praktisi bisa menularkan, mengimbaskan lagi ke teman-teman kita yang lainnya. Terima kasih sekali Bapak Ibu kehadirannya di kesempatan hari ini untuk sosialisasi saya, penyampaian saya, kita sharing tentang budaya positif. Nah, dari beberapa paparan yang sudah saya sampaikan tadi Bapak Ibu, kalau untuk refleksinya, Bapak Ibu menuliskan yang pertama, perasaan saat ini Bapak Ibu seperti apa, untuk digambarkan di selembar kertas Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu mungkin nanti ada pelajaran yang membacakan. Jadi sesuai yang pertama, perasaan saat ini adalah bagaimana Bapak Ibu? Silakan ditulis di selembar kertas yang sudah saya bagikan. Ya, lanjut Bapak Ibu. Yang kedua, setelah mengikuti materi atau materi pembahasan atau diseminasi pada hari ini, saya jadi titik-titik ditulis di situ. Kemudian yang ketiga, target saya selanjutnya adalah
saya akan silakan ditulis untuk refleksi kegiatan di kesempatan hari ini. Silakan Bapak Ibu untuk ditulis sesuai dengan perasaan yang sudah dirasakan saat ini di nomor 1. Kemudian setelah mengikuti materi pembebasan atau diseminasi pada hari ini, saya jadi seperti apa, artinya saya ini bagaimana, monggo dituliskan. Kemudian yang ketiga, target atau rencana selanjutnya setelah kita tahu tentang keyakinan kelas, kemudian kita tahu tentang segitiga restitusi. Itu ketika kita mungkin menghadapi lagi anak atau murid yang membuat kesalahan, kita harus seperti apa? Karena kita sudah tahu tentang segitiga restitusi. Apakah kita masih sama melakukan hal yang sama seperti yang sebelumnya, atau dari diri kita ada perubahan-perubahan yang terjadi setelah kita tahu tentang segitiga restitusi? Kemudian mungkin Bapak Ibu bisa mengambil salah satu, bisa dari keyakinan kelas atau dari segitiga restitusi. Untuk Beni, silakan membacakan untuk perwakilan dari temannya. Refleksi perasaan saya saat ini adalah mengerti keyakinan dan bergerak sendiri. Setelah mengikuti materi pembebasan diseminasi pada hari ini, saya jadi mengetahui penanganan permasalahan siswa menggunakan selanjutnya. Target saya selanjutnya adalah saya akan menerapkan segitiga restitusi untuk menangani tantangan untuk kemudian nanti silakan menyampaikan apa yang sudah dituliskan untuk refleksi di saat ini. Terima kasih sudah menyaksikan kepada saya.
refleksi pada waktu ini setelah saya mengetahui pembahasan dari Bu Aryani. Yang pertama, perasaan saat ini saya merasa bahagia dan mantap karena di hari ini telah mendapatkan pembahasan dari Bu Aryani tentang keyakinan dan sertifikat restitusi. Yang kedua, setelah mengikuti materi pembahasan atau diseminasi pada hari ini, saya jadi lebih paham, lebih mengerti bahwa dengan penanganan siswa itu seharusnya dengan menggunakan sertifikat restitusi. Yang ketiga, target saya selanjutnya adalah saya akan menerapkan sertifikat restitusi untuk menangani kasus anak-anak. Terima kasih untuk selanjutnya untuk menutup ke acara kita di siang hari ini Bapak Bambang Sucipto untuk memberikan refleksi di hari ini. Pak Bambang, monggo Bapak yang tuliskan seperti apa disampaikan. Terima kasih atas waktunya. Setelah mengikuti materi pembahasan pada ini, maka yang pertama yaitu saya sangat senang karena saya tahu tentang keyakinan kelas dan budaya positif. Yang kedua, setelah mengikuti materi pembahasan pada hari ini, saya jadi paham bahwa penanganan siswa dengan menggunakan restitusi. Dan yang ketiga, target saya selanjutnya adalah saya akan menerapkan restitusi itu untuk menangani kasus atau masalah siswa. Yang bisa terima kasih Pak Bambang untuk pembahasan kita semua Bapak Ibu. Terima kasih sangat untuk waktunya di kesempatan hari ini Bapak Ibu untuk kita sharing bersama tentang budaya positif. Semoga apa yang kita lakukan di saat ini Bapak Ibu bisa memberikan keberkahan untuk kita semuanya, bisa bermanfaat untuk kita semuanya, dan tentunya untuk murid kita semuanya kita praktekkan dalam kita mendidik anak didik kita atau siswa-siswa kita Bapak Ibu, sehingga kita melakukan pendidikan yang tepat untuk anak didik kita, untuk menerapkan filosofi Ki Hajar Dewantara tentang pembentukan karakter sesuai profil pelajar Pancasila. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu. Terima kasih. Salam guru penggerak Bapak Ibu, tergerak menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.